Guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, kita berbicara kali ini koin yang sering sekali kita bahas di masa-masa sulit di bear market, yakni Ripple XRP dan Cardano. Jadi ini kayaknya semacam pembuktian diri ya dari si XRP. Kemudian juga koin yang habis-habisan diejek ya semenjak bear market itu adalah Cardano. Jadi dua koin ini memang sering sekali Black Cuan bahas atau kita bahas di channel ini teman-teman, dengan target yang realistis juga, enggak tinggi-tinggi amat, tidak juga rendah-rendah amat. Artinya ya di atas $1 ataupun bisa tembus ke $2 itu sudah cukup gitu kan. Ya itu ekspektasi kita ini teman-teman di channel Black Cuan ini. Jadi ada yang mengingatkan saya XRP dan ADA itu yang paling sering kita bicarakan di masa-masa sulit. Dan ada juga update mengenai beberapa berita lainnya yang akan kita bicarakan di sini. Teman-teman, untuk itu kita bahas yang pertama dulu di sini mengenai update crypto news kita di hari ini ya. Berita pertama ini datang dari El Capo. Si El Capo ini memang udah kayak Jim Cramer ya, aroma-aromanya kayak gitu, roman-romannya seperti itu. Dia sering memberikan opininya dia yang berlawanan dengan market gitu kan, dan kali ini dia bilang ini Black Swan. Kalau channel kita Black Cuan, cuan hitam, orang bilang seperti itu. Black Cuan, ini Black Swan ini, tapi kalau si El Capo ini, dia katakan di sini bahwa banyak orang sekarang ini bikin profit yang bagus ya beberapa hari ini. Saya bahagia, tetapi dia lebih prefer untuk cautious di sini. Berhati-hati di sini karena sedikit saja yang dia pasang di sini katanya dia, dan dia masih membayangkan ini bakalan ada black swan atau ada bencana keuangan. Makanya dia posting nih gambar si angsa hitam ini teman-teman. Dan angsa hitam ini kan memang identik ya dengan bencana gitu kan. Sementara kalau yang angsa putih identiknya itu dengan profit atau dengan hal-hal yang positif. Dan ini balik lagi, apakah sahabat Black Cuan lebih memilih percaya El Capo atau keyakinan kita sendiri-sendiri dalam hal ini? Kalau saya lebih memilih angsa putih. Meskipun nama channel ini Black Cuan, saya lebih menghindari si Swan itu ya, Black Swan pakai SW itu. Oke, teman-teman, selanjutnya yang positif di sini ini mengenai Amerika Serikat yang mengajukan untuk menjadikan Bitcoin sebagai reserve negara tersebut dan diajukan oleh Senator Cynthia Lummis yang telah terpilih kembali. Berita ini kita lanjutkan setelah sebelumnya itu sudah ada rumor berita ini, dan sekarang ini ada kayaknya ini udah realisasi ini atau mau dieksekusi ini untuk Bitcoin Act for 2024 di Amerika. Yang mana ini sangat-sangat positif teman-teman, yang artinya di 2025 mendatang ini tampaknya berita-berita ini sudah semakin positif ya untuk Bitcoin ataupun kripto. Selanjutnya yang menarik juga masih berkaitan dengan pemerintahan Amerika Serikat. Elon Musk ini kan akan menjadi semacam pengawas eksternal ya untuk pemerintah Amerika Serikat dengan institusinya dia yang di luar pemerintahan yang namanya itu DOGE atau Department of Government Efficiency. Kayaknya ini bakalan kena ini Gary Gensler ini sama si Elon ataupun Vivek ya. Mereka berdua akan menahkodai institusi tersebut atau badan tersebut. Kayaknya akan ada evaluasi-evaluasi ya terhadap institusi pemerintahan yang dilakukan oleh Elon Musk ataupun si Vivek. Yang dalam hal ini juga teman-teman, ini berita positifnya untuk si Elon Musk ini, para investor ini sudah menarik gugatan terhadap Elon Musk mengenai Dogecoin yang dianggap dipengaruhi oleh dia, kemudian orang rugi segala macam. Gugatan itu ditarik. Semenjak kemenangan Donald Trump, ini sudah mulai positif ya untuk si Elon Musk di sini. Kayaknya mereka juga mikir-mikir nih. Ini kan orangnya presiden. Kalau kita ganggu dia, habis kita ini sama pemerintah yang sekarang. Kayaknya seperti itu sih. Kalau saya bayangkan ya teman-teman. So, untuk Elon Musk dengan Doge-nya sepertinya ke depan ini ya teman-teman, untuk Doge ini kayaknya bakalan semakin bagus ya. Semoga dia bisa tembus ini $1 kalau sebelumnya kan nggak bisa. Dan ini ada Gary Gensler teman-teman. Gary Gensler ini udah mulai cari aman kayaknya.
Dia mengklaim di sini teman-teman ya bahwa dia telah membantu kripto. SEC help crypto guys. SEC help crypto dia katakan di sini, dan dia takes credit for that, for especially for the Bitcoin ETF guys. Kayaknya ini orang emang udah mau cari aman aja nih. Seolah-olah dia berjasa. Dia lupa ini kita main di XRP, maksudnya kita yang beli XRP itu dan nahan sakit hati banget nih sama si orang ini satu ini, si Gary Gensler ini. Dan dia akan mengundurkan diri nih teman-teman. Tapi harap diingat, setelah kamu mundur atau sedang proses mundur, sekarang ini ada 18 negara bagian maksudnya di sini, 18 US states suing SEC, terutama Gary Gensler. Dituntut si Gary Gensler ini untuk kasusnya ini crypto overreach. Artinya sesuatu yang di luar jangkauannya dia atau di luar pekerjaannya dia itu dia lakukan. Banyak sekali perusahaan kripto yang rusak itu gara-gara si Gary Gensler ini. Dan semoga ini tidak hanya sekedar nyanyian-nyanyian saja, karena udah bikin rusuh ini selama 4 tahun belakangan ini atau 3 tahun belakangan ini si Gary Gensler ini. Semoga kamu kena batunya ya ke depan ini Gary Gensler. Next teman-teman, sebelum kita ke XRP dan Cardano, apa yang paling penting untuk kita simak ke depan ini adalah bagi investor plankton seperti di Black Chuan ini adalah BTC.D. Dan ekspektasinya adalah semoga dia cepat ketemu topnya, kemudian dia kepentok dan dia turun ini untuk BTC.D-nya. Karena apabila itu terjadi, it means guys, alt season is coming. Teman-teman, kita bisa lihat di sini dari Mr. Crypto, ini tahun 2017-18 ketika BTC.D ini terjadi penurunan seperti ini, yang terjadi selanjutnya kepada altcoins itu adalah kenaikan. Dan semenjak 2021 ini, semenjak 2022 BTC ini udah mulai coba-coba naik di sini untuk dominansnya, dan akhirnya dari 2022 sampai sekarang ini 2024 ini udah mau selesai 2024 ini masih aja dia terus ngaceng aja dia naik ini si BTC dominansnya ini, dan semoga dia ini kepentok turun. Dan teman-teman ya, untuk altcoins di sini tidak sedikit ya orang yang sekarang ini menyatakan sudah ketinggalan altcoins. Teman-teman, apabila kita melihat ya others per BTC, ini masih di bawah sekali di sini. Asli di bawah. Ini kan tahun 2021 ini. Sebelum semua altcoins ini melampaui pergerakannya Bitcoin, dia terjadi kenaikan di sini dan sekarang ini masih di bawah. Yang artinya adalah sebenarnya ini sinyal juga ini dari Benjamin Cowen. Dia menyatakan bahwa koin mana aja nih kayaknya ke depan ini apabila terjadi others per BTC naik ini, semua kripto-kripto itu, tampaknya apabila memang bull run sini akan berlanjut, BTC dominance itu turun, semua koin-koin yang gak jelas pun akan terjadi kenaikan. Dan hampir saya lupa, di sini juga saya udah janji tuh di kolom komentar mengenai BRIS ya, atau BRICE, BitGet BRICE. Kita bahas juga di sini teman-teman. So guys, ketika ini terjadi pemantulan nantinya, teman-teman, 10x, 20x saya tidak janji akan seperti itu, skenarionya seperti itu, semoga itu yang terjadi. 10x, 20x, atau bahkan di atas itu untuk para altcoins. Dan teman-teman, inilah yang akan kita tunggu-tunggu nantinya. Karena alt season itu terjadi ketika dominansi itu turun. Tahun 2018 dia turun. Untuk time frame 1 minggu di sini, masih kita bicara BTC.D tadi itu ya. Kemudian BTC season itu terjadi ini cukup lama nih dari 2018 sampai ke 2020 akhir waktu itu. Kemudian di 2021 turun lagi dia ini alt season lagi teman-teman. Dan sekarang ini semenjak 2022 sampai 2024 mau akhir ini masih BTC season. Dan untuk si XRP teman-teman, ini koin mati, project mati. Bang, terlalu banyak gimmick, terlalu banyak drama. XRP teman-teman 0,8 ketika saya upload ini ya. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah menarik juga ini ada si Cardano. Apakah kita akan naik sampai $3 atau kemana nih? We going to $3 or what untuk si Cardano ini? Karena ada informasi yang sangat menarik di sini mengenai the upcoming Department Government Efficiency atau yang kita sebut DOGE tadi ya, yang dinahkodai nanti itu oleh Vivek dan si Elon Musk ya.
Mereka ini sedang melakukan eksplorasi ini mengenai Federal Blockchain Based Election Voting and Identify Verification System. Ini udah lama digaungkan mengenai Cardano yang bekerja sama dengan pemerintah untuk hal pemilihan Amerika Serikat yang menggunakan blockchain sebagai basis atau sebagai mesinnya nanti itu supaya tidak terjadi kecurangan. Dan dalam hal ini teman-teman, ini yang menariknya di sini adalah mereka ini akan mencoba untuk membangun semacam partnership ini antara X, Twitternya X si Elon Musk, Cardano teman-teman, ADA, kemudian Hyperledgers dan Hedera Hashgraph atau H-bar yang kita sebut di situ ya. Karena kan baik itu Cardano ataupun Hedera, ini adalah perusahaan kripto yang memang basisnya itu ada di Amerika Serikat. So guys, dengan berita positif seperti ini, menurut kalian kemana harga Cardano ke depan ini? Coba tulis prediksi kalian di kolom komentar di sini. Saya ingin tahu teman-teman. Karena sudahlah panjang sekali dramanya Cardano dan XRP ini diejek-ejek ya. Dan ya pandangan orang kan kita mau bilang apa kan, seperti itu teman-teman. Masa karena kita berbeda pandangan kemudian kita marah-marah sama orang, kan nggak bisa juga seperti itu. Lagian juga di Black Cuan ini kan kita channel-channel curhat kayak gitulah teman-teman ya. Dan teman-teman juga yang sudah mengikuti kita sejak 2022 sampai 2023 dan sampai sekarang ini, saya ucapkan terima kasih yang sangat banyak lah saya bilang ya. Sangat banyak saya berterima kasih telah setia bersama kita dalam long term investment ini. Dan mari kita lihat ini si XRP ataupun Cardano ini mau kemana dia larinya ini teman-teman ya. Dan apabila kalian juga yang baru datang di sini di channel ini, suka dengan konten ini, jangan lupa tinggalkan like ataupun mensubscribe ya ke channel ini. Teman-teman, untuk Bryce di sini atau BitGet Bryce di sini memang cukup lama juga ya. Dia terjadi penurunan di sini dan akhirnya dia terjadi pemantulan atau dia keluar dari penurunannya, dan harapannya ini adalah pemanasan buat dia ini ya, agar dia bisa melanjutkan kenaikan yang berikutnya. Jadi teman-teman, untuk BitGet Bryce ini ya saya bilang begini aja deh. Ini seperti kita di meme coin juga ya. Karena ini nolnya kan panjang banget nih. Ini ada nolnya itu sampai 6 ya. Tapi sebelumnya, sebelum terjadi kenaikan ini 7 loh nolnya dia ini. Dan ini udah terjadi kenaikan besar. Banyak orang yang menyatakan ini akan 100x, 10x, sorry, 10x, kemudian 20x, atau bahkan sampai 100x. Teman-teman, ini balik lagi ke keyakinan kita masing-masing. Kita berinvestasi di koin manapun di sini. Saya tidak sedang mempengaruhi kalian untuk membeli BitGet Bryce di sini ataupun berinvestasi di koin-koin seperti ini. Teman-teman, ini balik lagi ke keyakinan kita sendiri dan riset yang telah kita lakukan. Dan saya di sini membahas bahwa BitGet Bryce pun itu akan punya tempat dalam pergerakan yang akan datang ini, sesuai juga dengan bull runs yang akan terjadi ini. Jadi apabila bull runs berjalan dengan lancar, saya meyakini bahwa altcoins yang bahkan mungkin ya tidak punya fundamental yang bagus itu akan tergerek juga naik ke depan ini teman-teman. Apalagi project-project yang timnya jelas, kemudian partnershipnya itu juga dengan institusi-institusi besar yang mempengaruhi dunia atau mempengaruhi ekonomi suatu negara. Saya yakin itu sangat-sangat positif ya. Dan tidak lepas juga dengan project-project seperti Bryce ataupun meme coin yang lainnya, itu juga bisa akan terjadi kenaikan karena euforia dari para investor ataupun retail yang akhirnya masuk lagi ke pasar. Jadi teman-teman tetap hati-hati. Jangan menggunakan konten saya ini, please jangan menggunakan konten saya ini sebagai standar kalian untuk membeli altcoins tertentu. Saya tidak selling di sini, saya tidak menyarankan untuk membeli koin di sini. Saya curhat di sini bersama teman-teman. Apabila kita ada kesamaan koin, ya udahlah, kalau sama, yang pasti bukan saya yang menginfluence kalian dalam hal ini teman-teman ya. Mari kita nikmati perjalanan ini. Mungkin ada bumpy roads ke depan, ada naik turun. Tetapi teman-teman, kita sudah cukup lama di sini. Kita let's enjoy the ride guys. Sebentar lagi masuk ke 2025. Jaga emosi kita, jangan sampai kita FOMO, jangan sampai kita panik. Sampai jumpa di update yang berikutnya. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.